Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 7 di bulan Februari 2024 ya. Dan untuk mengawali hari ini kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan yang tipis banget di 0,27%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index belum ada perubahan yang signifikan, masih di poin 55 ya, di area netral. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ke belakang, Bitcoin bisa dibilang masih sideways ya. Dari area yang sudah kita sebutkan kemarin antara 44.000 sampai 42.000, dimana perubahan hari ini di 0,47% aja ya, tipis guys. Untuk Ethereum cukup lumayan di 2,3%. Kemudian untuk beberapa altcoin dengan market cap besar ya, kalau kita lihat di sini tampaknya belum ada perubahan yang signifikan guys. Dan rata-rata perubahannya antara 0 sampai 1% aja ya. Kalian bisa cek sendiri di sini. Kemudian untuk perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri terlihat di sini ya, masih berada di area $44.000 sampai $42.000 ya. Dan seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, tampaknya beberapa hari ke depan kalau tidak ada info ataupun news yang men-trigger pergerakan harga Bitcoin ini, tampaknya Bitcoin akan sideways lebih lama guys. Dan ini sebenarnya adalah waktu yang sangat tepat ya untuk mengambil posisi di Bitcoin ini, oke? Dan kita langsung saja guys melihat bagaimana update untuk informasi hari ini yang cukup mengejutkan juga ya. Seperti yang dilansir dari harian bitcoin.com, di mana Solana menghadapi pemadaman pertama tahun ini guys. Dan para insinyur mengarahkan perbaikan saat Sol turun 3%. Jadi seperti yang kalian tahu ya, Solana ini bukanlah yang pertama kali mengalami pemadaman guys. Bahkan di tahun 2021 tuh sempat padam sebanyak 5 kali dalam satu tahun. Di tahun 2022 juga ada beberapa kali. Di 2023 sempat sekali kalau nggak salah. Dan di 2024 ini di bulan Februari Solana juga mengalami pemadaman guys. Dan sebabnya memang bermacam-macam ya dari pemadaman yang terjadi ini guys. Dimana untuk sekarang Solana ini telah mempertahankan status operasionalnya di 99,8% ya selama 90 hari sebelumnya, terlepas dari gangguan tersebut guys. Dan kemunduran ini merupakan bagian dari serangkaian gangguan yang dialami selama beberapa tahun terakhir ini oleh Solana ya, pada tahun 2020, 2021, 2022. Di mana saat itu blockchain offline untuk waktu yang lama tidak dapat menghasilkan blok sama sekali guys. Dan pembaruan status untuk awal ini ya yang ditandai dengan MB020624 di portal web status Solana menunjukkan bahwa tim pengembangan yang sedang menyelidiki masalah tersebut. Selain itu, pembaruan mengenai situasi ini telah dikomunikasikan kepada publik melalui akun Solana Status X. Operator validator mainnet untuk versi rilis versi 1.17.20 sudah siap guys, dan dipersilakan untuk mengupgrade dan memulai ulangnya bagi para validator. Dan efeknya untuk token Sol itu sendiri ya, turun lebih dari 3%. Semalam kalian bisa cek sendiri di pergerakan grafiknya, tidak terlalu signifikan guys. Dan setelah perilisan untuk versi 1.17.20, Solana Status mencatat bahwa produksi blok telah dilanjutkan guys. Jadi kalian bisa cek sendiri untuk update-nya ya. Dan pemadaman ini dimulai sekitar pukul 9:53 waktu UTC ya, berlangsung selama 5 jam. Kontributor inti sedang mengerjakan laporan penyebab utama yang akan tersedia setelah selesai guys. Jadi kita tunggu aja seperti apa guys untuk konfirmasi resmi ya dari pihak Solana-nya untuk sebabnya. Dan selanjutnya guys, kalau kita lansir dari CoinDesk ya, masih berhubungan dengan pemadaman di Solana ini, dan bahkan Solana ini dianggap sebagai blockchain yang masih dalam versi beta guys oleh CoinDesk di sini guys. Karena memang ya Solana ini tidak sekali saja mengalami pemadaman, bahkan berkali-kali ya. Bahkan setiap tahun Solana ini menghadapi yang namanya pemadaman. Terlepas dari semua fitur-fitur dan juga keunggulan-keunggulan yang ada pada Solana ya, tentu saja ini menjadi salah satu momok yang bisa dibilang tuh sangat mengkhawatirkan guys. Bahkan beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah di tahun 2022 ini Solana sempat banyak ditinggalkan oleh Decentral Apps yang sebelumnya dibangun di jaringan Solana ini karena adanya pemadaman-pemadaman yang terjadi guys. Yang tentu saja ini akan berakibat buruk terhadap Decentral Apps yang dibangun di jaringan Solana itu sendiri. Jadi untuk sementara guys, kita akan pantau lagi ya perkembangan dari Solana ini, sebabnya apa dan kira-kira bagaimana tanggapan dan juga
antisipasi ya yang akan dilakukan oleh pihak Solana itu untuk menghentikan atau berupaya ya supaya di kemudian hari Solana tidak akan terjadi pemadaman lagi. Oke, lanjut kita ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Decrypt, diinformasikan di sini SEC akhirnya menunda untuk proposal ETF Ethereum bersama dari Invesco dan juga Galaxy Digital guys. Di mana pengajuan SEC pada hari Selasa menunjukkan bahwa regulator utama Wall Street telah menunda keputusannya untuk menyetujui atau menolak produk yang diusulkan bersama dari raksasa manajemen aset Invesco dan perusahaan kripto Galaxy Digital. Dan sedikit banyak berpengaruh ya terhadap harga Ethereum itu sendiri yang hari ini turun sekitar 2-3% guys. Pada bulan Januari, regulator juga memberikan lampu hijau kepada 10 ETF Bitcoin yang sekarang aktif diperdagangkan dan telah mengalami arus masuk yang signifikan guys. Analis seperti Bank Inggris Standard Chartered sekarang berpikir bahwa ETF untuk Ethereum akan tiba pada bulan Mei. Dan bank ini berpendapat bahwa kendaraan investasi kemungkinan akan mendapatkan stempel persetujuan dari regulator karena SEC belum mengatakan bahwa ETH adalah sekuritas guys. Namun SEC telah menindak ya perusahaan kripto yang menjual sekuritas yang tidak diatur guys. SEC secara terus-menerus ya menunda-nunda untuk memberikan keputusan dengan segera, dan sejauh ini SEC telah menunda sejumlah aplikasi ETF spot Ethereum dari perusahaan-perusahaan terkenal termasuk BlackRock dan juga Fidelity guys. Dan kita tunggu aja ya kira-kira apakah akan menunda lagi untuk aplikasi yang diajukan khususnya untuk ETF Ethereum ini dari beberapa aset manajer yang lain. Kita akan update lagi guys nanti di sini. Dan tentu saja ya di bulan Mei nanti akan menjadi deadline ya untuk keputusan final dari SEC tentang ETF Ethereum ini. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari Bain Crypto. Diinformasikan di sini MicroStrategy ya atau Michael Saylor lah ya membeli lagi guys untuk Bitcoinnya senilai 37,2 juta dolar guys di bulan Januari. Sehingga total kepemilikannya ada sekitar 190.000 Bitcoin atau setara sekitar 5,93 miliar dolar guys. Dan pembelian ini dilakukan meskipun pendapatan dari perusahaan untuk MicroStrategy itu sendiri telah menurun 6% dari tahun ke tahun guys. Jadi tampaknya memang si Michael Saylor ini ya sangat optimis banget terhadap Bitcoin ini, bahkan dia tidak peduli dengan kerugian yang dialami perusahaannya sendiri ya. Justru mungkin dia berpikir dengan adanya penambahan perbendaharaan ya untuk Bitcoinnya ini akan menyelamatkan perusahaannya, bahkan bisa memberikan keuntungan yang lebih suatu hari nanti. Sehingga Michael Saylor terus memborong ya untuk Bitcoinnya, dimana sekarang sudah mempunyai sekitar 190.000 Bitcoin guys. Keren banget ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoinis ya. Di sini diinformasikan yaitu Hedera Hashgraph telah mencapai kesepakatan kemitraan ya 250 juta dolar dengan Kementerian Investasi Arab Saudi guys. Dan token dari Hedera Hashgraph yaitu HBAR telah melonjak 8% guys. Jadi belakangan ini memang jarang informasi tentang Hedera Hashgraph ya, dan setelah ada informasi ini cukup mengejutkan juga ya, dimana sudah mengambil atau mendapatkan kerjasama yang cukup strategis guys dengan Kementerian Investasi di Arab Saudi, bahkan sudah mendapatkan pendanaan sekitar 250 juta dolar guys. Ini keren banget ya. Jadi sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Hedera Hashgraph dari Swiss sebagai perusahaan di balik Hedera ya meluncurkan pendirian untuk Deep Tech Venture Studio di Riyadh. Fasilitas ini akan berfungsi sebagai platform yang dinamis, mendukung perusahaan-perusahaan lokal Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan internasional yang tertarik untuk beroperasi di kerajaan ya. Dan menurut pengumuman tersebut, Deep Tech Venture Studio ini akan berfokus pada pemeliharaan dan pengembangan solusi yang didukung oleh teknologi yang sedang berkembang seperti kecerdasan buatan atau AI, blockchain, robotika, Internet of Things atau IoT, realitas virtual dan juga komputasi kuantum guys. Nah, studio ini juga bertujuan untuk mengkatalisasi kemajuan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong inovasi di Arab Saudi dengan menawarkan akses ke teknologi-teknologi ini guys. Kemitraan ini secara resmi diumumkan selama pertemuan meja bundar Saudi Swiss di Riyadh, di mana para perwakilan berkumpul untuk membahas peluang kolaborasi. Dan kolaborasi ini bertujuan untuk memanfaatkan keahlian gabungan dari Hedera Hashgraph dan Kementerian Investasi Arab Saudi untuk meningkatkan inovasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Arab Saudi guys. Secara keseluruhan ya, pembentukan untuk Deep Tech Venture Studio dan kemitraan 5 tahun antara Hedera dan Kementerian Investasi Arab Saudi bertujuan untuk menandai era baru perkembangan teknologi di kerajaan Arab Saudi guys. Ini menarik banget ya.
Jadi kita tunggu aja seperti apa nanti efeknya khususnya untuk token dari Hedera Hashgraph ya, yaitu HBAR. Apakah dengan kerjasama ini dan menghasilkan apa yang disebut sebagai DeepTech Venture Studio ini akan bisa mendongkrak ya harga dari HBAR itu sendiri. Kita akan update lagi nanti guys, oke? Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir. Kita lansir dari Daily Hodl. Diinformasikan di sini untuk wallet MetaMask guys. Jadi sebagai pengguna MetaMask sekarang itu bisa mendapatkan kripto dari Robinhood melalui pembaruan integrasi baru ini guys. Nah ini menarik ya. Jadi menurut siaran pers terbaru, kemitraan ini memungkinkan pengguna MetaMask untuk bisa membeli aset kripto secara langsung ya di dalam wallet menggunakan mesin pesanan Robinhood. Pengumuman ini mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan upaya berkelanjutan MetaMask untuk membuat Web3 dapat diakses dan ramah pengguna sambil mempertahankan penyimpanan mandiri yang aman untuk aset digital penggunaannya. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghubungkan Robinhood Connect dengan agregator buy crypto MetaMask untuk memungkinkan pelanggan Robinhood membeli aset digital dengan lebih mudah. Integrasi ini bertujuan untuk menggabungkan dua platform keuangan dan Web3 teratas untuk meningkatkan kenyamanan guys. Nah ini menarik ya. Jadi kedepannya mungkin saja ya tidak akan hanya Robinhood saja yang mengintegrasikan platformnya ya dengan MetaMask ini. Bisa saja exchange-exchange yang lain juga akan berintegrasi guys. Tidak hanya pada MetaMask aja atau mungkin juga dengan wallet-wallet besar lainnya. Mungkin dari Solana Wallet, Aptos Wallet, Sui Wallet dan lain-lain guys. Khususnya wallet-wallet yang support dengan EVM atau wallet-wallet khusus yang digunakan di blockchain-blockchain tertentu guys. Ini cukup menarik tuh diikuti dan kita lihat aja nanti seperti apa implementasi yang bisa kita manfaatkan ya di platform MetaMask ini yang tentu saja akan mempermudah kita ya dalam berinteraksi dan juga bertransaksi di bidang kripto ini. Oke, cukup menarik. Dan untuk sementara ini dulu guys yang bisa kita sampaikan, dan untuk informasi yang lain kita akan share di Twitter. Dan untuk project-project baru yang masih dalam pre-sale, testnet dan juga ICO, IDO dan lain-lain nanti kita akan share di akun Telegram Group dan juga akun Telegram Channel. Oke? So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.